Oke, bertemu kembali dengan saya Andri. Kita akan hari ini kita akan belajar mengenai materi besaran dan satuan. Nah, materi besaran dan satuan ini sudah pernah kamu pelajari di SMP, namun sekarang kita ulang. Ada beberapa tambahan mengenai materi besaran dan satuan di SMA ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari mengenai besaran dan satuan adalah definisinya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Apa sih yang dimaksud dengan satuan? Nah, secara fisika, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh, panjang, massa, suhu, kecepatan, gaya. Nah, itu tergolong ke dalam besaran. Jadi, kenapa panjang dinamakan besaran? Karena panjang dapat diukur dan juga dinyatakan dengan angka. Kayak panjang meja 12 meter ada angkanya kan, dan juga dapat kita ukur. Sedangkan satuan itu adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Contohnya, kilometer, meter, celcius, gram, ampere, dan sebagainya. Nah, satuan ini tadi kan didefinisikan sebagai pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Jadi satuan ini sebagai pembanding untuk menghitung nilai suatu besaran tersebut. Nah, jenis-jenis besaran. Di SMP kamu sudah mengenal besaran itu ada dua jenis. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Yaitu contohnya ya, seperti ada massa, kemudian satuannya kilogram, kemudian panjang, satuannya meter, waktu, sekon, suhu, Kelvin, intensitas cahaya, CD ini dibacanya kandela ya, satuan dari intensitas cahaya, jumlah zat, satuannya mol, dan kuat arus, satuannya adalah ampere. Nah, untuk besaran pokok sendiri itu ada 7 ya, jadi harus dihafal tuh, besaran pokok itu ada 7, ada massa, panjang, dan seterusnya. Ada 7 besaran pokok. Sedangkan besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh yang tergolong ke dalam besaran turunan adalah kecepatan ya, satuannya adalah meter per sekon. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, gaya satuannya newton, usaha satuannya joule. Nah, ini jenis-jenis dari besaran ya. Berikutnya, nah ini yang baru ya. Di SMA ini kita akan mengenal istilah dimensi ya. Apa sih dimensi? Dimensi itu secara fisika diartikan sebagai simbol-simbol dari suatu besaran. Nah, ini jadi kamu harus hafal simbol-simbol dari besaran itu. Pertama ada panjang. Satuannya kalau dilihat ya di sini besaran pokoknya panjang, satuannya meter, dimensinya adalah L. Massa satuannya kilogram, dimensinya adalah M. Waktu satuannya sekon, dimensinya adalah T. Kuat arus satuannya ampere, dimensinya adalah I. Suhu satuannya adalah Kelvin, dimensinya adalah theta. Jumlah zat satuannya mol, dimensinya adalah N. Intensitas cahaya kandela, dimensinya adalah J. Nah, di sini yang perlu diingat, untuk menulis lambang dari suatu dimensi itu selalu digunakan huruf kapital atau huruf besar. Ini bisa dilihat semua. Semuanya menggunakan huruf besar simbolnya untuk dimensi dari besaran pokok. Nah, biasanya nanti yang ditanya di soal itu kita menghitung dimensi dari besaran turunan. Contohnya, ini saya kasih contohnya. Tentukan dimensi dari A percepatan, B momentum, C gaya, D usaha. Percepatan kalau di SMP itu disimbolkan dengan A. A itu kan artinya kalau dalam bahasa Inggris acceleration, yang artinya adalah percepatan. A atau percepatan itu satuannya yang kita kenal kalau di SMP itu A sama dengan meter per sekon pangkat 2 atau meter per sekon kuadrat. Nah, meter ini kita ubah ke dalam dimensi. Tadi yang kalau kita lihat tabel, meter itu yang satuannya meter, dimensinya adalah L. Yang satuannya sekon, dimensinya adalah T. Karena di sini sekonnya pangkat 2, maka T-nya juga jadi pangkat 2. Kamu bagi tuh, L dibagi dengan T pangkat 2. Nah, T pangkat 2-nya
Kalau secara matematika akan kita naikkan ke atas. Berarti yang tadinya positif jadi negatif pangkatnya. Sehingga kita tulis menjadi LT-2. Nah, LT-2 inilah yang kita namakan sebagai dimensi dari percepatan. Kemudian momentum, simbolnya adalah P. Nah, momentum itu untuk menghitung dimensinya, kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus momentum, simbolnya P itu adalah P sama dengan M kali V, di mana P-nya adalah momentum, M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan. M itu massa, berarti satuan dari massa adalah kilogram. Saya tulis nih, satuannya kilogram. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, sekarang kita ubah ke dimensi. Kilogram, dimensinya adalah M. Meter, ini M, meter itu dimensinya adalah L. Sedangkan sekon, dimensinya adalah T. Kalau kita kalikan, ini M dikali L dibagi T. T-nya kan pangkat 1 nih, teman ditulis. Naikkan ke atas, sehingga yang tadinya positif, pangkatnya jadi negatif. Sehingga kalau dibagi, jadinya M, L, T pangkat min 1. Kemudian untuk gaya, simbolnya adalah F. Nah, untuk menghitung gaya juga sama. Kita tidak bisa langsung, karena di dalam tabel itu, yang satuannya Newton tuh nggak ada. Harus kita jabarkan terlebih dahulu. Di SMP kita sudah belajar mengenai hukum Newton, bahwa untuk menghitung gaya dari hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. M-nya massa, satuannya kilogram, percepatannya tadi sudah kita hitung ya, satuannya adalah meter per sekon kuadrat yang ini. Nah, kalau kita ganti ke simbol dari dimensinya, kilogram dimensinya M, meter dimensinya L, sekon pangkat 2 nanti naik ke atas ya, jadinya negatif yang tadinya positif, sehingga ini jadinya T karena sekon dimensinya T, ini jadinya M LT pangkat min 2. Yang D usaha ya, satuannya dalam joule, rumusnya W sama dengan F kali S. Nah, F-nya itu sudah kita dapatkan ya, di dimensinya ya, itu kilogram meter per sekon kuadrat gaya itu ya, dari sini nih, kilogram meter per sekon kuadrat, kita ganti F-nya itu kilogram meter per sekon kuadrat. S itu jarak, kalau jarak satuannya adalah meter. Kalau kita kalikan, ini kilogram meter kali meter, jadi meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Sehingga ini kita ganti ke dalam dimensi, kilogram jadinya M, meter kuadrat jadinya L pangkat 2, sekon pangkat min 2 jadi T besar pangkat min 2. Nah, itu proses menghitung dimensi dari besaran turunan. Nah, sekarang kita masuk ke besaran vektor dan besaran skalar. Kalau di SMP, kamu hanya mengenal 2 jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang di SMA ini, kita ada tambahan lagi untuk klasifikasi besaran, yaitu ada besaran vektor, ada besaran skalar. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi syaratnya besaran vektor itu harus ada nilai dan juga ada arahnya. Contohnya, di sini bisa dilihat kecepatan, gaya, percepatan. Kecepatan kenapa dinamakan besaran vektor? Karena kalau kita menyebutkan kecepatan, kita akan menyebutkan nilainya dan juga arahnya. Contohnya, sekereta api bergerak dengan kecepatan 70 km per jam ke arah timur. Jadi ada besar 70 km per jam ke arah timur. Ada arahnya juga. Ada besar, ada arah, maka dinamakan dengan besaran vektor. Begitupun untuk gaya. Gaya juga sama. Dia punya besar, punya arah. Maka dia dikategorikan sebagai besaran vektor ya. Contoh, seseorang mendorong meja dengan gaya 10 Newton ke arah barat. Berarti besarnya 10 Newton, arahnya ke barat. Maka itu dinamakan besaran vektor. Karena ada arah, ada nilai ya. Berikutnya, besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi nggak ada arahnya. Contohnya ada massa, waktu, dan usaha. Nah, massa kenapa dikategorikan sebagai besaran skalar? Karena kalau kita lihat, massa itu kita tidak memerlukan arah untuk menunjukkannya. Massa sebuah benda 5 kg tanpa menyebutkan arah. Begitupun untuk waktu. Waktu juga sama, tidak memerlukan arah, maka dikategorikan dia sebagai besaran skalar. Contohnya, waktu kita berlari 10 sekon. Nah, 10 sekon itu tidak ada arahnya, entah ke timur, ke barat tidak ada. Maka dikatakan sebagai besaran skalar. Nah, begitupun dengan usaha. Berikutnya, angka penting. Angka penting itu apa sih? Angka penting itu adalah angka-angka hasil
pengukuran. Itu dinamakan dengan angka penting. Nah, angka hasil pengukuran atau angka penting ini ada syaratnya, ya, ada aturan dalam penulisan angka penting. Aturan pertama ini saya bacakan, semua angka yang bukan 0 ya, adalah angka penting. Contohnya, ini ada angka 261,3. Ini kan semuanya bukan angka 0, maka angka 2, angka 6, angka 1, angka 3 ini dikategorikan sebagai angka penting. Artinya di sini memiliki 4 angka penting. 38,2. Nah, ini ada 3 angka yang bukan 0. Maka 38,2, 3-3-nya itu 3, 8, dan 2 itu dikategorikan sebagai angka penting. Ini ada 3 berarti angka pentingnya. Itu aturan pertama. Aturan kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 160,92. Ini memiliki 5 angka penting, walaupun di sini ada angka 0. Tapi angka 0-nya ini kan dijepit oleh 2 angka bukan 0. Makanya 0 ini ikut jadi angka penting. Sehingga ini jadi 5 angka penting. Angka 1, 6, 0, 3, dan 2. Jadi ada 5 angka penting. Berikutnya 83,0006 meter. Ini juga sama, angka 00 ini yang di tengah ini dijepit oleh angka bukan 0. Makanya angka 0 yang berada di tengah ini menjadi angka penting. Sehingga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Nah, yang C, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Nah, contohnya kayak gini. Ada angka 0,0052 ya, 0,00052. Dia memiliki 2 angka penting. Angka 0 yang ada di depan ini karena letaknya di belakang desimal, ini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya cuma ada 2, yaitu 5 dan 2. Begitupun 0,000509. Nah, ini yang kosong ini tergolong ke dalam angka penting karena terletak di antara angka bukan 0, yaitu 5 dan 9. Sedangkan angka 0 yang di depan ini, yang di belakang desimal, ini bukan angka penting. Jadi hanya mengandung 3 angka penting. Ya, yang D, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, misalkan ini ada angka 0,00260 meter. Dia memiliki 3 angka penting. Kenapa? Hanya 260-nya aja yang angka penting, sedangkan 0 yang 3 yang depan ini bukan. Begitupun dengan 3,20. Nah, 20 yang di belakang ini dimasukkan ke dalam angka penting. Terus 8,00. Nah, karena ini tulis 0,0-nya, ini juga tergolong ke dalam angka penting. Nah, itu aturan mengenai angka penting. Nah, yang berikutnya, penjumlahan dan pengurangan angka penting. Penjumlahan dan pengurangan angka penting hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Ini aturannya. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan angka penting hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Angka taksiran itu apa? Angka taksiran itu adalah angka yang terletak paling belakang. Itu dinamakan dengan angka taksiran. Contohnya 28,72 ditambah 1,1. Kita lihat angka paling belakang dari 28,72 adalah 2. Nah, angka 2 dikasih garis bawah, artinya dia angka taksiran. Sedangkan 1,1 paling belakangnya 1. Ini berarti angka 1 yang paling belakang disebut angka taksiran. Kalau kita jumlahkan, ini 2, 8, 9, 2. Nah, yang saya garis bawah, 2 ini turun. Kenapa di garis bawah? Karena ini angka taksiran. 7 tambah 1, 8. Ini jadi taksiran. Taksirannya ada 2. Tetapi menurut aturan penjumlahan angka penting, penjumlahan dan pengurangan angka penting hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Jadi hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Kita ambil angka taksiran paling depan dan dibulatkan. Nah, paling depan kan adalah 8, 2-nya hilang, dibulatkan. Jadi jawabannya 29,8 menurut aturan angka penting. Begitupun untuk pengurangan juga sama, 65,84. Angka paling belakangnya 4. Terus 12,1 dikurangin 12,12. Angka belakangnya 2. Ini kalau kita kurang hasilnya 53,72. Nah, 4 sama 2 ini karena terletak di paling belakang dikategorikan sebagai angka taksiran. Nah, berdasarkan aturan angka penting hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Di sini pas nih di soal yang kita dapatkan 53,72. Angka taksirannya cuma ada 2. Angka 2 aja, 1. Berarti jawabannya ditulis 53,72 dengan garis bawah angka 2 sebagai
taksirannya. Lalu, bagaimana dengan perkalian dan pembagian angka penting? Untuk perkalian dan pembagian angka penting, itu aturannya saya tuliskan seperti ini. Hasil dari perkalian atau pembagian angka penting hanya boleh mengandung jumlah angka penting paling sedikit dari angka penting yang terlibat. Contohnya, 23,35. Nah, ini kan ada 4 angka penting ya. Ada 2, 3, 3, 5. Ada 4 angka pentingnya. Dikali 2,2. Nah, ini cuma ada 2 angka penting. 2 sama 2 ini. Dan kalau kita kalikan 23,35 dikali 2,2, maka hasilnya 51,37. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Sedangkan dalam aturannya hanya boleh mengandung angka penting yang jumlahnya paling sedikit. 4 sama 2, mana yang paling sedikit? 2. Berarti nanti hasilnya harus mengandung 2 angka penting. Kita bulatkan, ini jadinya 51 karena harus mengandung 2 angka penting. Nah, yang terakhir 42,356 dibagi 2,33. Nah, yang 42,356 ini ada 5 angka penting. Yang ini ada 2,33, 3 angka penting. Kalau kita bagi hasilnya 18,17854. Ini angka penting jumlah banyak. Tapi menurut aturan dari pembagian angka penting, itu hanya boleh mengandung angka penting paling sedikit. Nah, 5 sama 3 itu kan paling sedikit 3 yang terlibat. Maka nanti hasilnya juga harus mengandung 3 angka penting. Kita ambil angka paling depan. 1, 8, dan 1. Berhubung di belakang 1 ada angka 7, lebih dari 5, maka kita bulatkan. Ini jadinya 18,2. Jadi mengandung 3 angka penting. Nah, demikian untuk materinya. Baru sampai sini dulu ya, perkalian dan pembagian angka penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.